itu lebih baik daripada amalnya dia. Itu orang mukmin. Baru niatnya aja udah dihitung, itu lebih baik dari amalnya dia. Makanya Nabi bilang ajaban li amril mukmin. Saya heran terhadap urusan orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin itu semuanya kebaikan di niatnya. Ayo kita niatnya ngaji itu karena Allah. Pemakanan hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kita niat pindah ke sesuatu tempat itu karena Allah dan Rasul, maka yang kita dapetin Allah dan Rasul. Famakana hijratuhu dunya yusibuha Awim ro'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau kita niat pindahnya itu karena dunia yang ingin kita dapatkan atau karena perempuan yang ingin kita nikahi, maka niat yang kita tekad yang kita niatkan itu juga yang akan kita dapat. Kita ngaji tujuannya kita ngaji biar jadi ustaz. Tujuannya nih bisa ente jadi ustaz, pimpin aja tahlil di kampung ya, jadi ustaz. Arang doanya BHS sedikit tapi ada masalah dikit harganya. Kalau Wadimor masih gocap tuh. Kalau BHS paling nggak 2,5-300 ya. Ngeliat sarungnya. Padahal gue baju kokonya Haromen udah kelas. Kalau pengen kelasnya dikit, ustadznya itu sarungnya BHS, bajunya Haromen, pakai jamnya ya paling nggak Casio dikit, nggak apa-apa Casio sejutaan gitu. Aneh kawin gitu. Pakai cincin ya ruby atau enggak blue safir gitu kan. Itu agak-agak mahal nih. Gampang jadi ustaz. Jadi apa yang kita niatin dapat. Cuma kalau kita niatinnya itu Allah dan Rasulnya nggak dapat. Tapi kalau kita niatnya Allah dan Rasul, kata Imam Ghazali, kita dapetin tuh Allah dan Rasulnya dapat, dunianya dapat. Kenapa? Karena kita udah ngedeketin orang yang punya dunia. Siapa? Allah dan Rasul. Dunia diciptain buat Rasul. Ini adanya alam dunia karena adanya Rasul. Kalau seandainya Rasul nggak ada, Allah nggak ciptain ini dunia. Makanya kalau kita niat ngaji karena Allah dan Rasul, oh dunia mulai enak. Gak usah kita ngarep dipanggil-panggil Ustaz, gak usah. Gak usah kita pengen mulia-mulia kalau kita orang ngaji. Ntar juga kalau waktunya Allah muliain, kita jadi orang mulia. Itu kalau kita niatnya karena Allah dan Rasul. Ente deketin orang kaya, deketin aja. Gak usah ente ngarepin duitnya dulu. Dekat aja belum orang kaya. Dekat. Kalau kita udah deket sama orang kaya, gak usah pakai minta juga, kadang dibagi. Kita orang punya rokok, ya kan? Kata orang, ente kagak merokok, beli dah. Itu kalau udah deket. Kalau belum deket mah orang bakal dibagi. Perlu kita minta, baru dibagi. Ada orang biang susah, orang biang susah. Orang biang susah itu yang buat makanannya susah. Biang namanya biang susah. Itu yang namanya biang susah. Dia mintanya kudunya sama orang biang kaya. Jangan mintanya sama orang susah lagi. Gara bakal dibagi. Ya lu minta sama gua dia susah. Jadi mintanya sama yang biang kaya. Caranya bagaimana? Deketin aja ya. Atau paling nggak pakai orang dalam. Kita deketin dulu yang dekat sama orang biang kaya. Siapa? Kalau kita pengen dekat sama orang, kita deketin Rasul. Ngaji niatnya kita buat nyenengin Rasul. Ngaji kita niatnya biar Rasul bangga sama kita. Kalau Rasul udah bangga sama kita,
otomatis Allah bakal senang sama kita. Kenapa? Karena kita nyenengin kekasihnya Allah. Deketin dulu tuh. Kalau kita udah dekat, maka dunia itu buat kita. Udah. Orang Rasul katakan khuliqtu minal akhirah wa khuliqatid dunya lakum. Manusia, engkau itu diciptakan buat akhirat. Wa khuliqatid dunya lakum dan wa khuliqatid dunya lakum dan Allah ciptakan dunia untuk kalian. Kata Allah, wa khuliqatid dunya, aku ciptakan dunia untuk kalian. Kalau dunia udah ciptain buat kita, ngapain kita cari-cari? Orang udah punya kita. Jadi ngaji jangan niatin dunia, kata Imam Ghazali. Ngaji niatin akhirat. Kalau ngaji kita niatin akhirat, otomatis tuh dunia dapat. Otomatis dunia dapat. Nah, orang ngaji tuh kata Rasulullah, rezekinya ditanggung. Rezekinya ditanggung. Nallaha takaful lidhalibin ilmi takaffulan khasan ba'da takafful amal. Jadi Allah itu kata Rasulullah akan menanggung rezekinya orang yang menuntut ilmu dengan tanggungan yang khusus setelah Allah memberikan tanggungan yang umum. Itu janjinya Rasulullah. Jadi urusan rezeki orang penuntut ilmu gak usah ragu. Kenapa? Udah janjinya Allah. Tapi penuntut ilmu ya, orang yang ngaji benar-benar ngajinya karena Allah udah tanggung. Ditanggung rezeki. Itu udah janji Rasul. Makanya Rasul itu nggak pernah dusta. Rasul itu manusia yang tidak pernah dusta dan haram dusta bagi Rasul. Itu hadis. Serah kita percaya atau tidak. Di orang ngaji itu kata Rasul ditanggung rezekinya sama Allah. Rezekinya Allah tanggung. Khos rezekinya, tanggungannya. Makanya jangan khawatir. Yang penting kita niatinnya Allah dan Rasul. Kata Imam Ghazali, kun ayyuhat talib minal fariqil awal. Jadilah kau itu, hai penuntut ilmu, dari golongan yang pertama. Siapa? Yaitu orang yang ngaji niatnya karena Allah, karena Rasulullah. Gak usah kita niatin pinter, gak usah. Karena kalau kita ngaji niatin pinternya dapat, Allah dan Rasulnya gak dapat. Kok bisa? Lihat banyak orang pinter banget. Secara teori pinter, teorinya jago, tapi itu sebatas teori. Yang kemarin kita katakan sebatas soleh dari perkataan, perbuatannya tidak soleh. Itu kalau orang ngaji niatnya pinter ngomongnya jago, seakan-akan dia soleh banget dari omongannya, soleh banget dari omongannya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan satupun dari perkataannya. Amin. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu yang dia bakal jadiin bekal buat akhirat, itu orang pertama juga. Dia buat bekal di akhirat sehingga ilmunya manfaat. Nanti ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang di akhirat itu menghujat kita. Kenapa ilmu itu bisa menghujat nanti di akhirat? Karena kita belajar itu ilmu tapi tidak mengamalkan, dan ilmu itu bisa menghujat kita.